Palembang, 2025, dugaan rekayasa dalam kasus kematian siswi SMP bernama Ayu Andriani yang ditemukan tewas di kawasan TPU Kuburan Cina, Palembang, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. 4 anak di bawah umur yang sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini mengaku menjadi korban penyiksaan dan tekanan oleh aparat Polrestabes Palembang, yang diduga memaksa mereka untuk mengikuti skenario yang direkayasa. Kronologi bermula pada tanggal 3 September tahun 2024, ketika kepolisian Polrestabes Palembang, dengan mengenakan pakaian preman, melakukan penculikan terhadap 4 anak tersebut. Salah satu anak diculik di sekolah saat sedang belajar, sementara 3 anak lainnya ditangkap saat bermain di luar rumah. Setelah penangkapan, tim Buser langsung membawa ke-4 anak itu ke lokasi kejadian perkara TKP untuk memperagakan adegan pembunuhan yang diduga mereka lakukan. Selama proses ini, anak-anak tersebut mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat. Tak berhenti sampai di situ, pada hari yang sama anak-anak tersebut dibawa ke pos penjagaan Satreskrim Polrestabes Palembang yang berlokasi di Jalan Letkol Iskandar, samping Hotel Ibis Palembang. Di sana, mereka kembali mendapatkan penyiksaan dan didesak untuk mengikuti narasi yang telah disusun penyidik. Baru setelah anak-anak menyetujui narasi tersebut, mereka diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polrestabes tanpa didampingi orang tua. Keluarga yang panik berupaya mencari keberadaan anak-anaknya dengan bertanya kepada warga dan akhirnya mendapat kabar dari seorang kepala sekolah bahwa anak-anak mereka telah ditangkap oleh polisi. Saat para orang tua mendatangi Polrestabes Palembang, mereka dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) tanpa penjelasan yang memadai dan tanpa kehadiran kuasa hukum. Dugaan manipulasi proses hukum ini semakin kuat setelah anak-anak menyatakan kepada orang tua mereka bahwa mereka bukanlah pelaku pembunuhan tersebut. Orang tua kemudian berusaha mencari bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Palembang, namun ditolak, yang diduga karena adanya kerjasama antara kepolisian dan LBH untuk menghalangi bantuan hukum bagi anak-anak tersebut. Pada tanggal 5 September tahun 2024, orang tua bertemu dengan seorang aktivis sekaligus pengacara yang bersedia membantu secara cuma-cuma. Namun, saat itu kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palembang, dan akses pertemuan dengan anak-anak dibatasi ketat oleh pihak kejaksaan. Melalui aksi unjuk rasa di depan kantor kejaksaan, pengacara akhirnya mendapatkan izin menjadi kuasa hukum resmi untuk ke-4 anak tersebut. Selama persidangan yang berlangsung tertutup, terungkap fakta mengejutkan bahwa para saksi yang diajukan oleh jaksa dan polisi mencabut kesaksian mereka setelah mengaku mendapat intimidasi serta kekerasan dari aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian palsu demi menjebloskan anak-anak tersebut. Dengan bukti forensik, termasuk sidik jari dan tes